Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam agenda Kultum kuliah 7 menit. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun juga aktivitas yang dilakukan pada hari ini. Kemudian tema kita yaitu beribadah itu untuk mensukseskan tugas khalifah. Kita manusia di dunia ini diberikan amanat oleh Allah SWT sebagai khalifah, sebagaimana penciptaan manusia pertama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah, yaitu Adam alaihissalam, yang otomatis anak keturunan Adam merupakan khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Ya, siapapun juga kita di dunia ini adalah pemimpin. Tentu level yang bermacam-macam. Ada pemimpin yang levelnya keluarga dan juga sampai kepada masyarakat dan sebuah negara. Ini pemimpin. Nah, pemimpin itu diberikan oleh Allah SWT satu tugas juga, yaitu mengabdi, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Jadi seorang khalifah itu tugas pokoknya di samping memimpin, dan kepemimpinan itu diwujudkan dalam pengabdian kepada Allah SWT, dalam beribadah seluruh aspek kehidupan. Kepemimpinan itu diemban oleh semua manusia. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Jadi kepemimpinan itu tidaklah gratis, tidaklah dibiarkan begitu saja. Di samping rakyat akan meminta tanggung jawab, dan juga nanti sampai di hadapan Allah SWT, kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang sudah dilakukan selama diberikan amanat untuk memimpin itu. Rasul menyatakan bahwasanya cukup manusia dikatakan munafik ketika ada 3 sikap atau sifat pada dirinya. Yang pertama, kalau berbicara dusta. Ya, setiap pembicaraannya itu tidak ada yang benar. Semua dipolisi dengan dusta. Kalau orang sudah berdusta, maka dia akan berdusta lagi untuk menutupi dusta yang dilakukan, dan seterusnya. Yang kedua, orang itu dilabel sebagai munafik ketika dia berjanji tidak menepati janji itu, mengingkari janji itu. Nah, janji apa saja? Janji seorang pemimpin, janji rakyat, janji seorang bapak kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Nah, yang lebih-lebih adalah seorang pemimpin, seorang khalifah tadi banyak mengumbar janji, itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, dikatakan orang itu munafik kalau dia ketika diberi amanat dia khianat. Nah, karena kepemimpinan ini merupakan amanat, harus ditunaikan dengan baik, dengan benar. Karena kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau tidak, berarti dia khianat. Nah, cukuplah orang itu dengan sifat 3 itu dikatakan dengan munafik. Satu ketika saat Umar bin Khattab
akan naik ke mimbar menyampaikan khutbahnya. Waktu itu tampillah salah seorang protes, "Ya Khalifah, sebelum engkau menyampaikan khutbahmu, kami akan minta satu jawaban." Maka ketika itu Umar bin Khattab menyapa mereka, "Silakan, siapa yang akan mengajukan pertanyaan atau hal apa sajalah tentang kepemimpinan ini." Maka sahabat itu mengatakan, "Ya Khalifah, kita semuanya mendapat jatah baju yang sama. Kalau jatah baju yang sama itu dibagikan kepada engkau, tentu tidak akan mencukupi menutupi tubuhmu, karena tubuhmu tinggi dan besar. Cuman kami ingin tahu dari mana bahan bajumu itu, sehingga engkau memakai baju baru pada hari ini dengan tubuh yang besar dan tinggi itu. Padahal sebenarnya jatah baju tidak cukup untuk menutupi tubuhmu." Maka ketika itu Umar bin Khattab mempersilahkan anaknya Ibnu Umar agar menyampaikan dari mana baju ayahnya ini. Maka ketika itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bangkit, dia mengatakan, "Wahai kaum muslimin sekalian yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya baju yang diberikan kepada bapakku dan kepada kita semua itu bajunya sama jatahnya. Kalau jatah yang sama itu dipakai oleh bapakku untuk membuat bajunya, itu tidak mencukupi. Tapi aku berikan jatah bajuku untuk dia, sehingga 2 jatah untuk dia dan aku tidak mendapat, agar bisa dia memakai baju yang cukup untuk menutupi tubuhnya yang tinggi dan besar." Maka ketika itu Umar senang sekali, bahwasanya rakyatnya mampu untuk mengkritik dia dan jawabannya jelas. Saudara pemirsa, itu hanya masalah baju. Begitu rakyat menanyakan kepada pemimpinnya, dari mana jatah baju yang Anda pakai itu? Bagaimana fasilitas lain? Mobil, kendaraan, kemudian juga fasilitas yang lain diberikan berupa rumah mungkin juga, dan apalah yang fasilitas itu merupakan milik negara. Nah, dipertanyakan, ini baru urusan di dunia, apalagi nanti urusan di akhirat. Maka Allah akan menanya, memproses semua yang dimiliki itu. Nah, kalau andai kata seorang pemimpin itu tidak orang yang beribadah kepada Allah, maka dia akan melakukan penyelewengan jabatan, penyelewengan anggaran. Maka berhati-hatilah sebagai pemimpin, bahwasanya kepemimpinan itu amanah, bukan hadiah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Maka ibadah merupakan sarana untuk bisa memimpin itu dengan sukses. Mudah-mudahan kita yang diberikan amanat sebagai pemimpin level apa saja bisa kita tunaikan kepemimpinan itu dengan baik dan menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Intinya adalah beribadah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.